Halo, selamat pagi saudara-saudaraku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kembali lagi bertemu dengan kisah keluarga Leknarto. Sebelum kita mengikuti kisahnya, kita dengarkan terlebih dahulu inspirasi bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan inspirasi dari bacaan Injil, maka setelah ini kita ikuti cerita permenungan dari keluarga Leknarto. Begini ceritanya. Subuh di kampung Karangjati datang dengan pelan-pelan, seperti orang tua yang membuka pintu kamar cucunya tanpa suara. Kabut melayang di atas tanah basah, dan suara ayam jantan belum sepenuhnya meyakinkan kalau pagi memang sudah tiba. Role berjalan menyusuri jalan kecil di samping sungai. Tangannya menggenggam sebuket bunga kamboja putih. Langkahnya lambat, penuh kenangan. Hari itu tepat 7 tahun sejak neneknya, yaitu ibunya Leknarto, wafat. Ia sampai di makam yang sederhana, batu nisannya sedikit miring, dan dikelilingi rumput liar yang tak benar-benar berhasil dibersihkan. Role duduk, menaruh bunganya lalu diam. Bibirnya bergerak, berdoa tapi tak bersuara, lalu ia menangis. Tangisan itu bukan karena kehilangan yang baru saja, tetapi karena luka lama yang belum selesai dipeluknya.
Dari kejauhan, Leonardo datang. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak terlalu santai. Hanya berjalan seperti biasa, dengan langkah seseorang yang sudah belajar menerima. Ia duduk di samping Tolle tanpa bertanya apa-apa. Mereka duduk berdua di sisi makam, seperti dua peziarah yang tidak butuh kata-kata. Setelah beberapa lama, Tolle berkata pelan, "Pak, kadang aku berpikir, apa Tuhan tahu ya kalau aku ini nggak kuat? Apa Dia bisa melihat kalau hatiku sepi, meski aku senyum ke banyak orang?" Leonardo mengangguk, lalu ia memandang langit yang mulai merekah. "Le, aku kelingan Injil Yohanes pasal 20. Waktu Maria Magdalena menangis di depan kubur Yesus. Dia berpikir, Yesus hilang, dicuri. Dia bertanya ke orang yang dia kira tukang kebun. Tapi ternyata itu Yesus sendiri. Tapi Maria baru ngerti, baru sadar, waktu Yesus memanggil langsung namanya, Maria. Tolle menyeka air matanya. Hanya dengan satu panggilan nama? Leonardo tersenyum. Yo, cuma dengan satu nama. Karena nama itu bukan cuma sebutan. Itu identitas. Itu hubungan. Waktu Gusti Yesus menyebut Maria, Dia sedang berkata, "Aku kenal kamu loh. Aku ngerti kamu. Aku ada di sini buat kamu." Tolle menunduk lama. "Le," lanjut Leonardo, "kowe nangis ora salah. Tapi jangan berhenti di tangisan." Maria juga nangis. Tapi waktu dia mendengar namanya dipanggil, dia bangkit. Dia jadi saksi. Lalu dia lari cerita ke para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Berarti, kata Tolle lirih, waktu aku merasa kosong, sepi, mungkin itu karena aku belum nyadar bahwa Tuhan sebenarnya sudah ada di sebelahku. Nunggu aku sadar kalau Dia lagi manggil namaku, gitu. Leonardo mengangguk. Persis, Le. Kadang kita terlalu sibuk mencari Tuhan di tempat yang salah. Kita pikir Dia di langit tinggi, padahal Dia ada di samping kita. Nunggu kita berhenti mencari dan mulai mendengar. Mereka duduk lama, membiarkan pagi tumbuh. Matahari akhirnya menembus kabut dan cahaya jatuh pelan ke nisan nenek mereka. Refleksi dari Injil Yohanes bab 20 ini tadi, yaitu Maria Magdalena adalah gambaran jiwa manusia yang terluka, yang mencari Tuhan dalam duka dan kehilangan. Tapi kisahnya menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah hilang. Hanya saja kadang kita tidak mengenalinya. Dan seringkali Tuhan hadir bukan lewat petir atau kilatan, tetapi lewat sapaan lembut yang menyebut nama kita. Karena Dia tidak hanya tahu siapa kita, tetapi mengenal kita sedalam-dalamnya. Saat nama kita dipanggil oleh kasih, air mata berubah jadi misi. Tangisan menjadi panggilan, dan hati yang patah menjadi saksi kebangkitan. Hari itu di pemakaman kecil tidak ada mukjizat besar, tetapi seorang anak muda mendengar hatinya dipanggil, dan sejak itu ia tahu Tuhan tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu sampai kita mendengar nama kita disebut oleh-Nya.
Saudara-saudaraku, demikian tadi cerita permenungan dari keluarga Leknarto. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu dan berkah dalam